Assalamualaikum Pak Herwansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya juga Pak Herwan? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Ibu Rina? Alhamdulillah. Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya? Oh iya Ibu Rina, saya akan melakukan coaching terhadap teman saya. Baik Pak Herwansyah. Jadi di sini saya akan menyupervisi atau saya sebagai supervisor dari Bapak terkait dengan coaching yang akan Bapak laksanakan. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan rubrik penilaian yang nantinya akan saya amati selama proses coaching yang Bapak lakukan. Saya. Jadi di sini nanti Bapak melakukan coaching itu dengan alur peserta ya Pak ya. Kemudian usahakan Bapak di sini melakukan atau menggunakan pendekatan yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach Bapak. Saya Bu. Baik Pak Herwansyah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Boleh ya? Boleh Bu, silakan. Kompetensi apa atau kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dalam coaching kali ini adalah ada 3. Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Kemudian di sini bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi nih Pak? Ya, bagian yang paling spesifik yang ingin diobservasi atau diamati oleh Ibu adalah di bagian saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian di sini satu lagi Pak ya, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan. Kira-kira apa Pak? Saya melaksanakan coaching ini bertujuan agar nanti coach saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia rasakan. Itu indikator ketercapaian saya, Bu. Baik. Semoga nanti indikator, kemudian kompetensi yang spesifik ingin Bapak lakukan di observasi kali ini dapat terwujud ya Pak ya. Saya Ibu. Silahkan Pak bisa melakukan kegiatan coachingnya dengan coach Bapak. Silahkan Pak. Saya Bu, terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, mohon maaf Pak Abdul Tony, kemarin saya mendengar kabar dari teman guru kalau Pak Abdul Tony mencari saya. Yang saya tanyakan, Pak, apa betul Pak Tony mencari saya kemarin? Iya, Pak, saya mencari Bapak. Sebenarnya ada sesuatu hal, Pak, yang ingin
saya diskusikan sih dengan Bapak. Maka dari itu Pak, mungkin pada malam hari ini saya mohon waktunya ya Pak, mungkin untuk bisa membantu saya. Oh siap Pak Abdullah Tony, insya Allah saya akan membantu Bapak. Tetapi di sini kita punya waktu sekitar 10-15 menit ya Pak. Pak, sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Kira-kira apa kendala atau permasalahan Pak Tony yang Pak Tony hadapi sehingga saat ini Pak Tony menemui saya? Ini Pak, masalah yang saya hadapi saat ini Pak terkait dengan kelas saya sih Pak. Bisa dibilang terkait dengan murid-murid saya. Yang dimana di sini Pak, murid-murid saya ini minat belajar dan kreativitas belajarnya itu masih kurang Pak. Jadinya ini yang menjadi tantangan sekaligus masalah buat saya tentang bagaimana meningkatkan minat serta kreativitas mereka ini Pak. Oh, ya Pak, jadi yang saya tangkap itu minat dan kreativitas dari murid Bapak itu kurang ya? Iya Pak. Ya. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Tony pada malam hari ini? Yang ingin saya capai Pak pada malam hari ini, saya dapat mengetahui apa nanti yang akan saya lakukan terhadap bagaimana meningkatkan minat serta kreativitas murid-murid saya ini Pak. Dengan mungkin mengharapkan bimbingan dari Bapak ini sehingga dapat membuka ide atau wawasan saya begitu Pak. Oh, saya. Nah, Pak Tony, kira-kira selama dalam kegiatan proses pembelajaran, apa saja hal-hal yang membuat anak-anak itu kurang berminat dan berkreasi dalam pembelajaran? Ya begini Pak, setelah saya amati lebih lanjut terkait dengan profil murid ini, termasuk orang tuanya atau walinya itu bagaimana. Nah setelah saya mengamatinya Pak, mayoritas pekerjaan semua orang tua atau wali ini adalah bertani Pak. Dan penghasilan utama dari masyarakat sekitaran ini, di sekolah saya ini terutama wali murid serta orang tua murid ini adalah bertani Pak. Itu penghasilan utamanya. Nah, dan kebetulan ini kan Pak, pada saat ini adalah musim penghujan Pak. Jadi musimnya mereka bertanam. Nah, karena ini, kenapa dari awal saya bilang minat belajar anak ini kurang? Karena latar pendidikan orang tuanya pun itu Pak adalah setinggi-tingginya hanya sampai SMP Pak. Bahkan ada banyak yang belum lulus SMP. Jadi antusias mereka terhadap pendidikan ini saya rasa masih kurang Pak. Yang mereka utamakan itu ya tentang bagaimana menghasilkan uang saja Pak. Nah jadi anak-anak mereka ini minat untuk belajarnya kurang, sehingga kreativitas anak-anak ini pun tidak muncul Pak. Jadi begitu. Ya Pak Tony, selama proses kegiatan pembelajaran anak-anak itu kurang berminat, kurang berkreasi ya, karena dilatar belakangi oleh mayoritas yang bermacam-macam. Nah, dari situ apakah dari mayoritas yang bermacam-macam itu, bagaimana Pak Tony bisa menyatukan persepsi anak-anak itu agar mereka bisa belajar dengan tenang, dengan tertib? Jadi Pak, yang saya amati dari awal untuk dapat meningkatkan minat serta kreativitas anak-anak ini, saya berpikirnya saya dulu yang harus kreatif Pak.
Kreatif di sini dalam arti saya mampu mengembangkan apa yang menjadi hal yang dapat menarik minat-minat anak-anak ini untuk belajar, sehingga mereka dapat aktif dan kreatif, begitu Pak. Jadi untuk sekarang ini yang dapat saya pikirkan itu terkait dengan diri saya, bagaimana kemampuan saya untuk dapat mengembangkan minat dan kreativitas anak-anak ini. Ya. Baik Pak, untuk memacu kreativitas dari Pak Tony sendiri, bagaimana apa saja yang Pak Tony Pak Tony bisa lakukan? Mungkin Pak yang bisa saya lakukan, yang pertama saya mencari referensi terlebih dahulu terkait proses pembelajaran yang asik, nyaman dan menyenangkan itu, sehingga minat belajar murid ini dapat berkembang. Kemudian mencari referensi terkait strategi untuk meningkatkan kreativitas dari murid-murid ini, dan tentunya Pak, mengharapkan semua bantuan dari warga sekolah. Dalam arti di sini berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, bahkan dengan tenaga kependidikan, bahkan juga Pak kalau bisa mungkin sama wali murid ataupun orang tua murid Pak. Ya. Setelah Pak Tony melakukan langkah-langkah seperti itu, dari mencari referensi, mencari bantuan dengan rekan sejawat, dan bahkan dengan orang tua, apakah nantinya Pak Tony untuk langkah selanjutnya, apakah dari referensi itu semua, baik dari referensi berupa sumber dari media atau apa, kemudian dari teman sejawat dan orang tua, apakah nantinya dapat Pak Tony terapkan untuk anak-anak agar anak-anak itu bisa termotivasi, bisa berkreasi kembali, dan bisa meningkat minat belajarnya? Kira-kira bagaimana caranya? Ya tentu Pak, menurut saya, ketika saya mampu untuk menciptakan proses pembelajaran yang aman, menyenangkan dan asik, serta menarik, dapat terrealisasikan dengan minat belajar murid ini akan berkembang Pak. Maka dari itu inovasi pembelajaran sangat saya butuhkan, kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat juga sangat saya perlukan di sini, supaya dapat meningkatkan minat belajar anak ini. Dan pada akhirnya karena minatnya sudah berkembang, jadi kreativitas anak pun akan semakin meningkat Pak, atau akan tumbuh dengan sendirinya terhadap individu masing-masing murid. Begitu Pak. Kira-kira dari apa yang Pak Tony ingin terapkan di kelas atau di sekolah Pak Tony, kira-kira kapan akan bisa dilaksanakan? Insya Allah Pak, saya akan laksanakan secepatnya. Jadi berhubung di awal bulan ini kita akan melaksanakan sumatif akhir semester untuk penutupan semester 1, berarti nanti rencana saya akan menerapkannya di awal semester 2 Pak. Ya, itu rencana yang sangat bagus, dan nantinya saya juga akan melihat tindak lanjut dari rencana abdi Pak Tony yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab atau komitmen Pak Tony agar rencana yang Pak Tony susun itu bisa berjalan sesuai harapan? Adapun bentuk dari komitmen saya Pak yang dapat saya lakukan ini,
Saya melakukannya dengan konsisten, Pak. Konsisten di sini dalam arti giat, giat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, giat mencari referensi, inovasi pembelajaran yang asik, aman, dan menyenangkan ini supaya dapat mengembangkan minat belajar anak ini sekaligus meningkatkan kreativitas dari anak-anak ini, Pak. Ya, itu bagus sekali Pak Tony. Nah, Pak Tony, dari percakapan kita tidak terasa waktu yang tadinya di awal sudah saya sampaikan kita hanya punya waktu 10-15 menit. Nah, sekarang waktunya sudah hampir selesai ya Pak Tony ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita laksanakan pada proses coaching kali ini Pak Tony ya. Baik, Pak. Jadi bagaimana perasaan Pak Tony setelah melakukan coaching ini? Iya, Pak. Kalau perasaan saya setelah melakukan, sekarang saya merasa tersadarkan, sekaligus tercerahkan, Pak. Yang awalnya nih, saya merasa bingung terhadap apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar serta kreativitas anak-anak ini. Nah, dari hasil bimbingan Bapak tadi atau coaching dari Bapak ini, sudah membuka atau membuat pemikiran saya menjadi lebih terbuka, Pak. Ternyata, ini tindakan yang harus saya lakukan. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan mencari berbagai referensi yang dapat menunjang anak ini untuk minat belajarnya itu berkembang, kemudian melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, bahkan dengan rekan sejawat, meliputi orang tua murid itu sendiri. Nah, jadi yang saya dapatkan dari hasil coaching ini, saya menjadi tercerahkan, Pak, dan saya dapat menemukan solusi terhadap masalah yang tengah saya hadapi ini. Ya, bagus Pak Tony. Itu dipertahankan Pak Tony ya, dan apalagi bisa ditingkatkan. Ya, mungkin terima kasih, Pak. Ya, mungkin coaching kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai sekian ya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Herwansyah, Saya Ibu Rina. Bapak sudah selesai melakukan coaching ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai Bu Rina. Alhamdulillah. Baik Pak Herwansyah, di sini setelah kegiatan coaching tadi, saya di sini ingin melontarkan beberapa pertanyaan nih Pak Herwansyah terkait dengan pelaksanaan. Ya. Jadi Pak Herwansyah di sini menurut Pak Herwansyah tadi setelah melakukan coaching, apakah indikator yang di observasi tadi sudah tercapai menurut Bapak gimana? Ya, menurut saya indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada saat pra-observasi tadi sebelum saya melaksanakan coaching itu bagi saya sudah tercapai. Karena apa? Karena coach saya sudah merasa tercerahkan, sudah mendapat solusi dari permasalahan yang dia alami. Baik, kemudian tadi ada kompetensi yang menjadi spesifik, apa yang ingin Bapak kembangkan. Apakah menurut Bapak di pra-observasi tadi ya Pak? Nah, apakah menurut Bapak itu juga sudah Bapak lakukan? Ya, saya rasa itu sudah saya lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu menurut saya, Bu ya. Saya rasa itu baik, sudah saya lakukan. Baik Pak Herwansyah, setelah melakukan coaching tadi
gimana nih perasaan Bapak Herwansyah? Ya, setelah saya melaksanakan coaching tadi, perasaan saya senang rasanya karena saya dapat membantu coach saya untuk menemukan sendiri permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya merasa senang karena bisa membantu coach saya yang walaupun solusi dari permasalahannya dia yang temukan sendiri. Alhamdulillah sudah merasa lega lah begitu Pak ya. Ya Ibu. Baik Pak Herwansyah, di sini izin saya untuk menyampaikan hasil atau catatan saya ketika Bapak melakukan coaching tadi Pak ya. Saya Ibu. Jadi menurut catatan saya tadi, selama Bapak Herwansyah melakukan coaching, yang saya lihat Bapak telah melakukan coaching ini dengan alur tirta ya Pak, yaitu tujuan. Tadi saya lihat Bapak sudah menanyakan tujuannya, kemudian Bapak juga telah melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Nah, kemudian di sini Bapak dari indikatornya juga sudah saya lihat tadi sudah terpenuhi ya Pak, sudah terwujud begitu. Karena tadi saya melihat prinsip kemitraan Bapak itu sudah Bapak laksanakan, tadi sudah terlihat, kemudian Bapak juga telah melakukan telah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci. Terlihat tadi bahwa Koci Bapak ini telah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian terkait dengan kompetensi inti coaching, di sini tadi saya lihat Bapak benar-benar melakukan presence ya, kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga saya lihat tadi mendengarkan dengan aktif. Kemudian Bapak juga saya lihat tadi telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan tadi di praobservasi. Salah satu yang Bapak ingin kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, dan di sini saya bisa melihat bahwa Bapak telah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Pak ya. Baik Pak Herwansyah, satu pertanyaan lagi nih Pak Herwansyah. Saya Bu. Nah, terkait dengan pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa nih Pak yang Bapak Herwansyah ingin kembangkan lagi Pak Herwansyah? Saya Bu Rina, terkait dengan coaching tadi, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi saya, khususnya mendengarkan aktif. Karena dengan kita mendengarkan secara aktif, maka otomatis pusat perhatian kita atau pusat fokus kita itu akan semakin tajam, akan semakin tersimpan. Dengan kita fokus, dengan mendengarkan aktif, maka titik fokus akan tumbuh dengan sendirinya. Itu yang ingin saya tingkatkan Ibu Rina. Baik Pak Herwansyah, semoga mendengarkan aktif yang ingin Bapak kembangkan bisa terwujud ya Pak ya. Saya Ibu. Mungkin sampai di sini dulu Pak pertemuan kita pada malam ini. Saya Ibu. Baik Pak Herwansyah, sukses selalu dalam proses Bapak melakukan coaching. Sekian.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.